Ada 7 anak perempuan dari mitra lain masuk ke toilet lantai 2 untuk ngeliat kaca itu dalam toilet. Seketika, 5 dari 7 orang itu kesurupan dan kita yang baru mau masuk ke ruangan kaget dengan kejadian tersebut. Tuh sampai 5 orang gitu ya? Iya, dari 7 sampai 5 orang yang kesurupan. Selamat malam Batiners dan selamat datang di channel Mata Batin. Bersama saya Dalmasa. Dan saya Nabila. Untuk malam ini kita akan cerita kisah horor yaitu Misteri Lantai 3. Di sini gue bakal menceritakan cerita dari salah satu narasumber kita, Misteri Lantai 3. Jadi awalnya gue kerja di salah satu perusahaan di bidang komunikasi terkenal di daerah Jakarta. Gedung yang gue tempatin cukup nyaman, bahkan ada beberapa temen gue yang sampai ketiduran di ruangan. Nyaman sih, tapi namanya dunia kerja, berkat kerja keras gue mendapatkan posisi marketing manager. Kinerja gue bagus, pasti banyak yang merasa iri dan dengki. Udah pasti gue hiraukan dan akhirnya diharuskan untuk pindah ke kantor yang baru. Nah, setelah gue pindah ke kantor yang baru, disinilah dimulai. Gedung kantor yang baru gue tempatin itu ada 3 lantai. Lantai 1 diisi oleh karyawan tetap dan para petinggi. Sedangkan gue dapat di lantai 2. Kebetulan gue kerja dengan mitranya. Jadi bukan karyawan tetap, melainkan karyawan kontrak. Di hari pertama, pas gue masuk ke ruangan, ternyata suasana ruangan tersebut nyaman. Begitupun ruangan mitra lainnya. Di awal, kita saling menyapa antar manajer dan leader tiap masing-masing mitra. Setelah itu, kita lanjut kembali ke ruangan masing-masing untuk kerja. Berarti ini dia kerjanya di lantai 2 ya? Ya, benar, di lantai 2. Pagi hingga siang, kita fokus follow up kepada klien by phone. Masing-masing mitra kita memiliki anak marketing sekitar 20 orang. Menjelang siang ke sore, di lorong 2, menuju ruangan mitra, gue udah ada perasaan yang mengganjal. Tapi gue coba berpikir positif. Gue nggak mau sages dengan hawa sekitar. Sudah menjelang maghrib, sekitar jam 5-an, gue mau buang air kecil. Nah, kamar mandi di lantai 2 cuma ada 1. Posisinya pun ada di pojok, dekat tangga yang mau naik ke lantai 3. Gak serem juga ya di pojokan kalau kamar mandi. Nah, gue masuk ke kamar mandi lantai 2. Pas masuk, di sebelah kiri ada kaca. Awalnya gue nggak hiraukan kaca itu. Gue langsung masuk ke dalam untuk buang air kecil. Setelah selesai, gue hampiri kaca tersebut. Pas gue ngaca, gue ngerasa ada yang aneh dengan kaca itu. Muka gue itu kayak jadi lebih soyu dan enggak seger. Padahal gue abis cuci muka. Yang berarti langsung pucat gitu ya? Ya, jadi dia pas sekaca di kaca itu mukanya kayak jadi soyu dan enggak seger. Tiba-tiba air keran di dalam toiletnya nyala sendiri. Di situ mulai merinding kan, dan mencoba berpikir tetap positif. Seketika badan gue ngerasa lemas, saking lemesnya gue jalan ke ruangan itu kayak orang yang udah gak ada tenaga. Kayak jalan pelan-pelan gitu. Saking pelannya, gue jalan dari kamar mandi ke ruangan butuh 10 menit. Lalu satu lantai nih padahal. Padahal deket mungkin ya, tapi karena jalan pelan-pelan, jadi butuh waktu 10 menit dari kamar mandi ke ruangan. Gue nggak cerita sama anak-anak marketing tentang kejadian di kamar mandi lantai 2. Nggak lama kemudian, security depan gedung naik ke lantai 2. Nyuruh kita cepet turun karena batas jam kantor hanya sampai jam 5. Gue nggak mikir macem-macem tentang peraturan itu. Tapi anehnya, security itu nggak naik ke lantai 3. Oh, berarti nyampe lantai 2 aja ya? Ya, hanya di lantai 1 dan lantai 2. Gue tetap berpikir positif. Kemungkinan mitra di lantai 3 sudah pulang lebih dulu dibanding kita. Ya, mungkin sih. Akhirnya kita pulang bareng 3 mitra dengan anak marketing-marketingnya.
Hari berlalu dan kita masuk lagi ngantor jam 8 pagi. Seperti biasa, pagi nggak ada apa-apa. Kita kerja tanpa gangguan apapun. Nah, sekitar jam 2, ada 2 anak marketing dari mitra lain ke toilet lantai 2. Yang kemarin gue ke toilet itu. Oh iya. Nggak lama kemudian, temennya meminta tolong karena temen yang satunya itu kesurupan saat berkaca di toilet lantai 2. Sampai kesurupan juga ya bisa Tata? Ya karena ada hal yang aneh nih yang Iya kemarin sih. gue rasain juga di toilet itu. Biasa kan cewek kalau ke kamar mandi pasti ngaca gitu lah ya. Kita semua bingung harus berbuat apa. Sekitar 5-10 menit cewek itu teriak-teriak lalu pingsan. Akhirnya kita bawa ke lantai bawah untuk diberi minyak kayu putih. Setelah cewek itu sadar dan bercerita, di saat dia ngaca, tiba-tiba mukanya berubah menjadi keriput. Lalu si cewek itu nggak sadar, tiba-tiba udah di lantai 1 sama kita. Oh berarti kasusnya mirip sama si orangnya ini ya? Yang pas ngaca tuh kayak Toyu gitu. Iya, Mukanya. mirip, cuma yang cewek ini dia sampai pingsan. Banyak dari anak-anak marketing yang penasaran dengan kaca toilet lantai 2. Banyak juga yang takut dan memilih buang air kecil di lantai 1. Karena di lantai 1 itu toiletnya lebih terawat dan bersih. Waktu sudah menunjukkan jam 4 sore. Gue bingung dengan perputaran waktu di gedung ini seakan terasa begitu cepat. Padahal gue ngerasa kejadian itu baru setengah jam. Gue coba tetap berpikir positif dan akhirnya kita semua kembali ke atas. Oh, berarti kayak cepet banget lah waktunya ya? Ya, kayak nggak berasa. Padahal waktu itu kejadiannya baru setengah jam lalu. Iya ya. Nah, ada beberapa yang penasaran. Bukannya langsung naik ke ruangan, malahan penasaran dengan kaca di toilet lantai 2 itu. Oh, oke. Ada 7 anak perempuan dari mitra lain masuk ke toilet lantai 2 untuk ngeliat kaca itu dalam toilet. Seketika, 5 dari 7 orang itu kesurupan dan kita yang baru mau masuk ke ruangan kaget dengan kejadian tersebut. Tuh sampai 5 orang gitu ya? Iya, dari 7 sampai 5 orang yang kesurupan. Cewek yang kesurupan tersebut berteriak layaknya orang gila. Sementara 2 temennya panik dong, akhirnya mereka meminta tolong sambil ketakutan. Iya sih, apalagi juga sampai kesurupan 5 orang loh, banyak juga. Ya itu kayak kesurupan massal gak sih bisa Iya. dipanggilnya. Di saat kita hampiri, kejadian serupa terjadi kembali. Beberapa menit pingsan lalu kami bawa ke lantai bawah. Hari itu pekerjaan beberapa mitra benar-benar berantakan banget karena beberapa mitra takut anak marketing mereka kesurupan juga. Dan para leader memutuskan untuk pulang detik itu juga agar tidak ada korban selanjutnya. Iya Jadi sih. tanpa mikir panjang, Dipulangin aja deh. semua kayak disuruh dipulangin biar nggak ada korban selanjutnya. Akhirnya kami pulang sebelum jam 5. Sebelum gue pulang, gue nanya ke security depan gedung yang emang udah lama kerja di gedung itu. Gue coba tanya seputar gedung ini dan security bilang, gedung ini sudah lama. Paling sedikit renovasi sehingga para makhluk astral tidak senang. Nah, kalian merupakan orang-orang baru di setiap lantai. Dan security itu beri pesan untuk keluar dari gedung ini sebelum gelap. Maka dari itu tadi mungkin ada peraturan pulangnya jam 5 ya. Iya sih. Jadi emang harus sebelum gelap udah pada pulang. Berarti ini juga gedungnya gedung lama berarti ya? Iya, udah lama ada cuma baru direnovasi. Jujur saat itu gue nggak mau banyak nanya karena pikiran gue bener-bener nggak karuan. Dan di situ gue timbul penasaran ada apa dengan gedung ini. Kata-kata yang selalu buat gue penasaran itu adalah kalian orang baru di setiap lantai. Memang benar, kita orang-orang baru di lantai 1 dan 2. Lalu bagaimana dengan lantai 3? Nah, disinilah dimulai penasaran gue tentang lantai 3.
Semenjak gue pindah ke gedung ini, gue belum pernah naik ke lantai 3. Sama sekali berarti belum pernah ya, berarti masih misteri banget nih. Iya masih, pasti ada sesuatu hal yang lebih aneh di Iya gedung sih. ini. Lalu keesokan harinya, gue mulai kerja seperti biasa. Lalu pagi terasa nyaman dan baik. Begitupun dengan anak-anak marketing sampai jam 5 sore. Lalu kita putuskan untuk pulang sebelum gelap. Di sini rasa penasaran gue semakin menjadi-jadi. Kenapa dari awal gue masuk nggak ada satupun orang yang naik maupun turun dari lantai 3? Untuk mengungkapkan rasa penasaran, gue akhirnya ajak satu orang leader dari mitra lain untuk naik ke lantai 3 buat nemenin gue. Nama panggilannya Raka. Berarti nekat juga ini yang naik ke lantai 3 nih. Jadi dia nggak berani sendirian juga, makanya Iya minta sih. temenin temennya yang namanya Raka. Akhirnya gue ke lantai 3 bersama Raka. Satu persatu tangga gue naikin. Semakin naik, hawanya semakin beda. Lalu gue sampai di lantai 3. Gue perhatiin setiap posisi ruangan ternyata sama dengan lantai 2. Begitupun toiletnya. Sama-sama ada di pojok. Oh, Lalu gue dan Raka masuk ke dalam ruangan lantai 3 satu persatu. Ternyata memang gak ada orang. Bahkan gak ada kursi dan meja sama sekali. Tapi di situ ada ruangan yang paling besar di antara ruangan lainnya. Posisi ruangan itu di pojok. Tinggal ruangan itu yang belum gue masukin. Dan gue memutuskan untuk masuk ke ruangan itu bersama temen gue. Setelah gue masuk ke ruangan tersebut, di dalam ada beberapa meja, kursi, gelas, dispenser, dan komputer yang masih menyala namun tidak ada orang di dalam. berarti di ruangan itu doang tuh yang ada Iya, meja dan jadi dia masuk ke ruangan yang paling besar di antara ruangan lainnya yang di lantai 3. Jadi cuma di ruangan ini nih dia ngerasa ada meja, ada kursi, dispenser, bahkan ada komputer yang masih nyala. menyala. Namun tidak ada orang. Iya, nggak ada orang. Lalu gue dan Raka ambil segelas air minum, mengambil kursi, dan kami duduk berseberangan, saling berhadapan. Mungkin duduknya sama kayak kita ya, kayak gini, Iya. berhadapan. Selang beberapa menit, tiba-tiba salah satu dari kursi yang lain bergerak, melewati tengah-tengah kita yang sedang duduk berseberangan. Serem banget sih itu. Berarti tiba-tiba lewat ya di Iya, tengah kita iya. gini. Pasti mungkin kayak kursi office lah yang ada Iya, rodanya. mungkin jadi geser sendiri gitu. Kursi yang sama pun bergerak balik kembali ke tempat asal. Bahkan berjalan lebih kencang dari sebelumnya sampai membentur meja. Itu baru panik banget sih. Berarti lebih keras dari yang Iya pertama. kan, sampai Jadi dia nabrak balik meja. lagi. Di situ gue spontan kaget dan mencoba berlari keluar gedung dan tidak menghiraukan temen gue. Jadi dia langsung keluar gedung mungkin Iya ya, sih. tanpa mikirin temennya itu. Gue dalam keadaan panik terus berlari menuruni tangga bahkan melompati 10 anak. Akhirnya sampai keluar gedung hingga ke parkiran yang cukup gelap. Gue nggak mikir panjang, langsung ambil motor berpikir agar cepat sampai rumah. Iya sih, gue juga kalau jadi dia langsung pulang sih. Ya saking Paniknya. paniknya gitu. Gedung kantor gue yang baru itu nggak terlalu jauh dari rumah gue. Sekitar setengah jaman lah. Sampainya gue di rumah, langsung masuk kamar, terus gue lihat jam udah menunjukkan jam 12 malam. Gue ngerasa waktu begitu cepat. Iya, berarti kan tadi dia naik ke lantai 3 itu mungkin jam 6-an lah ya. Iya. Berarti emang dia dari kemarin juga ngerasa waktu itu begitu cepat kalau Iya sih. dia ada di gedung itu. Padahal di saat kejadian yang gue ingat, waktu di sana hanya memakan waktu sekitar 3 jam sampai pulang. Karena gue udah ngerasa lelah, akhirnya gue tidur. Tiba-tiba pagi datang, lalu gue terbangun di lantai 3, bukan di rumah. Wah, berarti kan dia tidur di rumah nih. Tiba-tiba pas dia bangun, dia di Masih di lantai 3. lantai 3. Gue bener-bener kaget setengah mati, lalu pergi turun ke lantai 1. Bersamaan dengan masuknya karyawan kantor. Gue seperti orang bingung, alhasil gue cari wastafel di lantai 1 untuk cuci muka. Siapa tahu gue kebangun dari mimpi ini. Dia mikir ini tuh cuma mimpi. Iya sih. Ternyata ini semua nyata.
gue barusan tidur di lantai 3, bukan di rumah gue. Itu plot twist banget sih itu. Panik sih gue Iya kan? jadi dia ya. Gue penasaran dengan kejadian semalam sehingga gue mencari Raka yang ikut ke lantai 3 kemarin. Wih, mana tuh Gue mau Raka? nanya, kenapa bisa gue pingsan? Dan kenapa temen gue ini gak nolong gue pada saat itu? Iya, kemana tuh dia? Setelah dicari kemana-mana, ternyata dia belum masuk. Lalu gue tunggu temen gue itu di depan pintu utama gedung. Tidak sekian lama dia datang, lalu gue nanya perihal kejadian kemarin. Kenapa nggak nolongin gue di saat gue pingsan dan kenapa pulang duluan? Dengan muka bingung dan sedikit kesel, dia jawab, gue nggak pernah ikut ke lantai 3 sama lo. Jadi please gue nggak tahu apa-apa. Jangan buat gue bingung. Berarti selama ini dia sama siapa ya naik ya? Ya bikin penasaran banget gak sih? Udah Gue- plot twist lagi nih. Banget. Seketika gue shock denger jawaban dia. Berarti gue ke lantai 3 sama siapa? Dan semua ini apa? Gak mau mikir panjang lagi. Pagi itu juga gue langsung pulang dan gue resign. Iya sih, gue juga kalau jadi dia resign sih. Ya sih gue juga gak mau ngalamin hal-hal seperti itu sih kalau Iya dia. kan, kayak Gue bayangin langsung aja resign. Ci, lu udah ada sesuatu yang momen-momen horor nih, langsung pulang, udah nyampe rumah kan udah ngerasa aman lah ya. Iya, Udah tenang nih nyampe rumah, walaupun jamnya agak amburadul atau gimana, langsung tidur dan bangun balik lagi di situ. iya tiba-tiba dia masih di lantai 3 Iya, kan dan itu sendirian lagi. serem banget. Itu kejadian yang benar-benar membuat gue trauma. Selama 6 bulan gue di rumah mencoba buat menenangkan diri dan gue nggak mau lagi penasaran tentang hal-hal yang seperti itu. Jadi seperti itulah kisahnya. Berarti gitu nih kisah dari salah satu narasumber kita yaitu Misteri Lantai 3 itu serem juga ya berarti ya. Kayak udah serem naik ke lantai banget 3 yang sih itu. misterius dan pas bangun-bangun masih di situ dan sendirian pula itu. Berarti dia masih misteri juga dia naik sama siapa itu ya? Iya. Sampai-sampai dia trauma banget dan akhirnya memutuskan untuk resign Iya, dari langsung resign dari situ. tempat kerja itu di Oke, makasih udah nonton video ini. Ini kisah dari salah satu narasumber kita. Di mana kisah lo? Kalau ada, cantumin di komen atau email ke kita aja. Thank you.